Belum impian. pernah ya. Iya. Ada keinginan. Sudah ada keinginan untuk berangkat, Pak? Pasti, Bang. Oke. Memang kalau kita bicara hukumnya, umroh itu kan sunnah muakkad ya, Pak ya. Jika mampu, benar ya? Betul. Karena bagi mereka yang mampu untuk berangkat umroh, ya tentunya biaya juga sekitar saat ini kan antara 25 sampai 30 jutaan, betul ya? Nah itu Iya. kan itu jadi kita ya. Tapi makanya itu ketika kita bicara 25 sampai 30 ya banyak orang yang bilang ya saya belum mampu lah untuk itu, makanya masih sunnah. Tapi kalau kita bicara 10.000 per hari, kira-kira mampu nggak Pak? Jadi lebih mampu nggak? Ya, betul. Ya, artinya kalau kita bisa bicara itu mampu, berarti hukumnya bukan sunnah muakkad lagi tuh Pak. Hukumnya udah wajib itu Pak. Wajib. Itulah yang membuka pikiran saya lah. Artinya ternyata ya benar Allah itu bukan memampukan orang bukan memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang terpanggil. Yang itu terpanggil. Betul. Jadi sebenarnya bukan masalah kita mampu atau enggak, tapi kita udah terpanggil dulu atau enggak. Karena ketika kita sudah terpanggil itu pasti diberi kemampuan. Mindset itu yang sebenarnya harus kita tumbuhkan. Ya, seringkali kita suka berlindung di balik fikih yang ada gitu, mentang-mentang nggak mampu ya udah, saya belum ada duit 20 juta ke atas ya saya belum berangkat. Padahal kalau kita sudah terpanggil, insya Allah kita dimampukan. Contohnya seperti malam hari ini, mungkin ini salah satu jawaban juga untuk doa dari doa-doa Pak Edi yang mungkin sudah ada keinginan untuk berangkat umroh, dikasihlah jalan. Seperti ini kejadian di saya juga Pak, ketika saya lagi saya terakhir umroh itu 2007, itu lagi saya belum nikah. Nah, ketika udah nikah tuh kayaknya untuk ngumpulin tuh kayaknya ada aja. Baru kumpul kepake gitu ya. Apalagi berangkat nggak, ya pasti nggak enak kan kalau berangkat sendiri, minimal berdua. Berarti kan ya minimal 80 pegang. Ya, 50 untuk tiket, 60 buat tiket, 20 juta untuk jajan-jajan oleh-oleh di sana. Benar kan, Pak? Nah, souvenir ya, oleh-oleh. Betul. Karena ya mau umroh pun juga udah orang-orang sih nganggapnya udah kayak haji ya. Pokoknya tetap harus ada oleh-oleh. Nah, artinya kan memang ada kendala di situ. Nah, begitu saya rindu akan itu, pengen ke sana ya 2 bulan lalu lah, itu diperkenalkan lah dengan MACD. Nah, ini yang membuat saya, wah ini jangan-jangan ya terpanggil nih. Ketika saya memang lagi pengen ada keinginan seperti itu ya diberikan, jadi seperti magnet. Dan Tuhan itu kan sesuai dengan prasangkanya, benar ya Pak? Betul. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, artinya kalau kita berpikir Tuhan mengabulkan ya insya Allah akan senang dan akan dipercepat itu apa yang kita minta. Tapi kalau kita meragukan ya sudah. Sebenarnya kan doa-doa kita kan dikabulin atau enggak kan balik lagi ke kitanya mantep atau kitanya ragu gitu aja kan. Ragu akan kemampuan Allah untuk mewujudkan kan seperti itu. Nah makanya mudah-mudahan ini bisa jadi solusi, bisa jadi jawaban, bisa jadi kendaraan untuk Bapak, Pak Edi, bahkan nggak cuma Pak Edi, tapi kita bisa bawa banyak orang berangkat ke Baitullah. Ya. Nah, ini saya memperkenalkan program Syiar Baitullah. Program Syiar Baitullah ini sebenarnya salah satu produk. Ya. Produknya banyak, tapi yang kita sedang fokuskan sekarang yang memang sudah berjalan, ini adalah program Syiar Baitullah. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang terlibat, ya nggak cuma sendirian, Pak. Ada PT MACD, ya, ada Sinar Mas Group, ada Prodigi, ada Abinaya. Mungkin saya akan jelaskan dulu dari Abinayanya. Abinaya ini adalah travel milik kepemilikannya itu dulunya Dava Travel, tapi dibeli oleh Boy Thohir dan Erick Thohir. Pasti Bapak udah kenal kan? Pak Erick dan Pak Boy Thohir ini pasti udah kenal kan. Pak Erick ini kan Menteri BUMN sekarang kan.
Iya. Dengar-dengar sih 2024 kayaknya dia nyapres, dengar-dengar karena sudah mulai. Nah, apa namanya? Kenapa kita kerjasama dengan Tour and Travel dari Abinaya ini? Ya jelas secara finansial ini kuat. Dan ini bukan travel yang baru berdiri, tapi dari 2011 dan sudah memiliki izin dari 2011 itu. Ya jadinya banyak travel yang nggak punya lisensi loh, nggak punya izin. Biasanya dia nginduk. Kayak contoh, tante saya punya travel karena memang persyaratannya kan nggak gampang. Jadi selama ini dia masih nginduk. Ya udah berjalan 3 tahun masih nginduk. Ya, nginduk sama travel yang lebih besar yang sudah punya perizinan. Nah, tapi sekarang katanya dia lagi proses pengajuan izinnya. Nah, karena memang nggak gampang. Ya butuh biaya besar dan butuh pengalaman. Ya, pengalaman. Jadi ada beberapa minimal 2 tahun kalau nggak salah baru keluar nanti perizinannya. Nah, makanya kita cari Abinaya ini cari yang pasti-pasti aja, Pak. Biar tidak terjadi calon jamaah itu gagal berangkat. Nah, ini yang kejadian kan. Nah, lalu yang berikutnya ada Sinarmas. Ya, kenapa kita kerjasama dengan Sinarmas? Nah, saat ini Pak, keberangkatan umroh ini kan macam-macam. Ada orang yang udah punya duitnya, ya udah tinggal cari travel yang terpercaya, dia bisa langsung berangkat. Oke. Nah, ada juga sekarang menawarkan pembiayaan, ya pembiayaan. Nah, sebenarnya banyak orang Indonesia yang mengambil ini. Cuman sebenarnya kalau kita pahami lebih ini, pembiayaan ini sebenarnya sih apa ya? Kalau ini pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi sih sebenarnya sih bagi saya tidak mau. Kenapa? Karena salah satu syaratnya itu kan mampu kan. Artinya kalau kita ngutang, artinya kan kita belum mampu. Gitu. Nah, ini yang jadi problem seringkali. Jadi orang sekarang berangkat begitu pulang, nah itu ya kalau kita bayarannya nggak masalah sih, lancar-lancar aja sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya ternyata setelah kita berangkat pulang kita pembayarannya tidak lancar, itu kan jadi problem lagi kan, jadi beban seperti memaksakan. Padahal Allah nggak memaksakan kita untuk bisa berangkat. Nah, ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah kita ngabung dulu. Nah, kalau konsep nabung dulu saya masuk nih. Ya, kenapa? Karena artinya memang kita mampu dulu gitu loh. Kita mampu sehingga ketika udah kekumpul baru kita berangkat. Ya, mirip-mirip lah dengan nyicil, cuman bedanya kalau nabung kan kita ngumpulin dulu baru berangkat, kalau nyicil berangkat dulu baru kita ngumpulin gitu kan. Nah, kalau konsep ketiga saya masuk, cuman problemnya tidak banyak orang yang selama ini banyak tabung-tabung umroh itu larinya ke travel. Nah, padahal travel ini kan bukan lembaga keuangan yang memang berhak mengelola dana. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Namanya uang, Pak. Ya, mungkin orang benar nih, travel dikelola Pak Haji. Ya, Pak Haji juga manusia, Pak. Banyak ketika udah uang kekumpul, wah lumayan nih, diputar-putar dulu. Ya, kalau misalnya perputarannya oke, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya perputarannya terlalu resiko, contoh kayak first travel, ya first travel itu kan diiming-imingi kalau nggak salah ya, saya sempat baca beritanya, dia ditawarkan untuk masuk ke koperasi Cipaganti kan. Nah, dengan diiming-imingi 10% per bulan. Nah, uang jamaah diputar di situ tuh, Pak. Nah, dengan pertimbangan kalau saya kalau puter 10 bulan aja berarti kan untungnya 2 kali lipat. Berarti kan saya bisa berangkatkan ya dapat dari satu orang bisa dapat satu tiket lagi gitu kan. Nah, ternyata Cipagantinya bermasalah kan kooperasinya. Akhirnya ya berantakan kan semuanya. Nah, hal-hal seperti itu ini kan tidak sesuai. Padahal kan itu tidak boleh. Ya, hal-hal itu seperti itu tidak boleh. Makanya dari OJK itu cuma 2 yang memperbolehkan ya untuk mengelola atau menampung dana masyarakat. Pertama adalah lembaga perbankan, kedua adalah asuransi. Nah, cuma 2 ini yang boleh. Nah, makanya kita memilih grup Sinarmas. Ini pun juga hasil rekomendasi dari OJK itu sendiri.
Karena Sinarmas punya dua-duanya, punya bank juga, punya asuransi juga. Nah, kita MAKDI ya sebagai inisiasi dari program ini memilih untuk kerjasama di produknya Simas Jiwa. Nah, seperti apa? Nah, MAKDI ini sebenarnya seperti startup, Pak, seperti Gojek lah, mirip banget. MAKDI mempersiapkan semua sistem digitalnya untuk apa? Mempertemukan antara pengguna jasa ya dengan penyedia produk, dalam hal ini ada Abinaya dan ada Sinarmas. Nah, programnya ada beberapa. Nah, cuman yang malam hari ini akan saya jelaskan itu adalah program Share Baitullah untuk mempermudah kita berangkat ke Baitullah. Nah, target marketnya adalah penggunanya itu adalah mereka yang sudah ingin berangkat tapi belum punya uang, kayak saya gitu ya, kayak Pak Edi juga ya. Nah, Iya. difasilitasi oleh MAKDI. Gimana caranya? Ya udah Pak, nabung dulu. Nabungnya di mana? Di produk Simas Jiwa agar aman. Oke, berapa lama nabungnya? 5 tahun. Ya. Nah, setelah itu baru terkumpul diserahkan ke Abinaya. Kita berangkat. Nah, tinggal problemnya adalah berapa nih kita mampunya? Kira-kira mampu nggak nih kita nabungnya? Nah, ini saya akan bahas. Kenapa ini jadi menarik untuk kita pertimbangkan, untuk kita ambil. Pertama, ada 3 pilar lah keuntungan program Share Baitullah dibanding kita menabung atau melakukan ikut program-program umroh lainnya. Pertama, kita tidak perlu punya uang dulu untuk bisa punya niatan berangkat umroh. Kita bisa nabung secara aman, terpercaya, amanah sesuai regulasi pemerintah. Uang kitanya aman. Ya, nabungnya di mana? Di produk Simas Jiwa. Oke, cukup kita menyisihkan 300.000 per bulan selama 5 tahun. Nanti di akhir tahun kelima, nah setelah terkumpul, kalau per bulan 300 kali 5 tahun artinya total 18 juta tuh. Ya selama 5 tahun kita ngumpulin itu akan ada 18 juta. Silakan dihitung aja Pak. Tapi nggak perlu karena kita udah tahu. Udah dihitungin. Nah, di akhir tahun kelima itu keluar 18 juta. Jadi keluar voucher ya. Dari Abinaya dikeluarkan tuh voucher ya untuk nanti ditukarkan ke dalam paket umroh. Ya. Nah, yang menariknya Pak, kalau kita hanya nabung di bank, ya udah. Kalau sudah terkumpul 5 tahun 18 juta ya udah itu, tidak ada benefit lainnya. Namanya bank, bener kan kita nyetor sejuta ya kita nariknya juga sejuta. Paling potong admin, bener kan? Nah, karena di sini kita ambilnya produk Simas Jiwa, ini adalah tabungan asuransi. Jadi ada proteksinya. Nah, proteksinya itu dikemas oleh MAKDI, Pak. Ini cerdas, ya. Kenapa saya bilang cerdas? Karena proteksi itu kan diberi santunan. Kalau kita meninggal, ya, kalau kita meninggal karena kecelakaan, amit-amit Pak, Ya. ini produknya digital. Jadi dalam hitungan menit proteksinya langsung aktif. Ada member kita, ada teman kita lah, ya Pak A lah misalnya. Malam ini ketemuan sama kita ceritakan, Pak ini ada program bagus Share Baitullah, join. Dia langsung nabung, Buk, ya aktiflah proteksinya kan. Nah, pulang ke rumah di jalan kecelakaan meninggal Pak. Oke, itu proteksinya langsung aktif Pak. Ya, keluar 100 juta. Nah, jadi proteksinya itu uang santunannya itu 100 juta kalau meninggal karena kecelakaan, 50 juta kalau kita meninggalnya normal atau kita sakit. Ya, cuman kalau meninggalnya karena sakit itu ada nggak bisa langsung cair, ya nggak bisa langsung tercover karena harus nunggu 1 tahun, ada masa tunggu. Nah, sama MAKDI proteksinya ini dikemas jadi program badal umroh. Gimana maksudnya? Jadi kalau kita meninggal, ya entah kita kecelakaan, entah kita sakit gitu ya, nanti uang santunannya itu dibagi 2. 50% untuk voucher umroh, 50%-nya lagi untuk dana tunai. Diberikan ke ahli waris. Oke. Nah, kalau Bapak pengen tahu, dari segi regulasi pemerintah, kenapa kita pilih asuransi tabungan yang sifatnya ada asuransi? Ya, dari regulasi pemerintah, polis itu nomor 1 yang harus dibayarkan. Contoh, kasusnya Jiwasraya. Itu semua aman. Kenapa? Karena semua nasabahnya itu pasti dibayarin. Cuma masalah tunggu waktu aja. Jadi Jiwasraya bangkrut nih gara-gara salah mismanagement kan. Itu semua polisnya wajib dibayarkan.
itu sesuai regulasi pemerintah. Nah, kalau di bank itu enggak. Ya, pertama urutannya saham dulu lah atau apa gitu, baru terakhir uang nasabah itu prioritas keberapa. Nah, kalau polisi itu nomor 1. Makanya kita mencari yang aman. Ya. Nah, balik lagi ada proteksinya ini. Nah, ketika ada proteksinya, kita terjadi resiko kematian, itu keluar badal umroh. Kenapa dibuat program ini? Supaya MACD itu pengen nawaitu kita, niat baik kita untuk berangkat umroh itu beneran terwujud. Sekalipun kita meninggal, kita belum sempat berangkat. Nah, badal umroh inilah sebagai penggantinya. Artinya tetap kita bisa mewujudkan niat kita berumroh, beribadah umroh. Dengan cara gimana? Ya si pewaris kita, ya atau orang yang ditunjuk, gitu ya, itu wajib membadalkan umroh. Dia wajib berangkat umroh, ya, untuk mengumrohkan si almarhum. Artinya Pak, kita nggak pernah tahu umur ya, kita kan lagi nunggu panggilan aja kan. Nah, kalaupun kita terjadi umur kita tidak panjang, insya Allah niat kita tetap aman. Nah, ini saya baru ketemu nih program seperti ini nih. Makanya insya Allah, begitu kemarin saya niat, ya insya Allah gitu loh, niat saya sudah, ya saya nggak tahu umur saya. Ya, cuman kalau misalnya ini ya insya Allah udah kekunci. Ya, karena nanti kalaupun saya nggak ada gitu ya, belum waktunya, belum ini saya berangkat, ya ini udah ada program badal umroh. Nanti ada pewaris saya yang bisa memberangkatkan, ya mengumrohkan saya sebagai pengganti. Nah, ini benefit yang kedua. Benefit yang ketiga itu, nah kalau Bapak lihat, ini kan voucher umroh senilai 18 juta. Nah, mungkin Bapak bertanya, emang cukup 18 juta berangkat umroh? Ya, jawabannya memang nggak cukup, Pak. Karena saat ini rata-rata umroh itu di angka 25 juta itu udah minimal. Nah, kalau Abinaya ini 28,9, paket yang paling murah. Nah, karena itulah ada benefit yang ketiga. Nah, benefit yang ketiga ini kita bisa dapat tambahan pemasukan, Pak. Ya, sebenarnya ini dibuat untuk apa? Untuk mempermudah kita, biar nabungnya 300.000 sebulan ini itu bisa gratis, Pak. Dengan cara gimana? Kita syiar, Pak. Kita jadi ceritakan, jadi pesiar Baitullahnya. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu bercerita ke banyak orang. Kita cuman berpikir aja, kira-kira siapa nih yang kita peduli, yang kita pengen kita ajak, yuk kita bareng-bareng umroh. Ya, syaratnya nggak perlu punya uang, yang penting mau nggak nyisihin 10.000 aja per hari. Nah, itu kan banyak Pak di luar sana. Kalau dia udah niatnya bulat 10.000 per hari itu tidak, insya Allah tidak akan memberatkan. Ya, kita ada real nih ya Pak, ini ada ibu-ibu dari Purbolinggo kalau nggak salah. Dia bulan pertama sampai mereferensi 20 orang Pak. Bulan kedua 20, jadi total 40 orang. Dan itu beneran Pak, itu ke ibu, dia cuma bilang, saya cuma cerita, karena ya saya nggak peduli, saya happy bisa membawa banyak teman-teman saya untuk kita berangkat ke Baitullah bareng-bareng. Bahkan itu ada yang benar-benar bikin kenceleng Pak, bikin tabungan kaleng gitu, ya bikin kenceleng. Setiap hari mereka disiplin 10.000 masukin, disiplin 10.000 masukin, begitu Pak. Nah ini beneran, ya disebut nabung umrohnya beneran gitu loh. Nah, cuman kabar baiknya, ketika kita mereferensi, ya nabungnya bisa gratis. Saya sendiri udah merasakan di minggu ketiga, ya di minggu ketiga saya sudah ditransfer 287.000. Artinya tabungan saya itu tinggal tinggal sisa 13.000 aja. Udah nggak jadi beban nabungnya. Padahal saya hanya referensi 3. Loh, kok bisa Pak? Bisa. Nah, ini saya akan jelaskan nih dari mana uangnya. Ya. Nah, cuma saya nggak akan ceritakan detail, ini gambaran besarnya aja ya, biar Bapak bisa tahu gimana caranya nabungnya bisa gratis, ya, maksimal di bulan kedua. Ya. Hanya dengan cara-cara yang sederhana, bahkan kalau Bapak konsisten, di bulan ke-6 pun Bapak udah bisa berangkat umroh. Nah, makin aneh lagi kan, loh gimana caranya itu 300.000 di bulan ke-6 bisa berangkat umroh. Nah, saya akan jelaskan. Nah, ini ada program Barokah Baitullah. Ini program kedua dari Abinaya. Nah, syarat untuk bisa ikut ini,
kita sudah ikut dulu program Share Baitullah, nabung 300 ribunya udah, baru kita ikut ini. Ini sebenarnya program mengikat harga. Ya, jadi kan kalau kita nabung 5 tahun, kemungkinan besar di tahun kelima itu pasti harga paket naik ya Pak ya, inflasi, benar kan? Nah, kalau kita ikut program Barokah Baitullah, ini harganya tetap Pak, sampai 5 tahun ke depan. Nanti saya akan jelaskan di akhir ini ya, di akhir penjelasan. Nah, saya balik lagi gimana caranya Bapak nabungnya bisa gratis dan gimana caranya di bulan ke-6 kita bisa berangkat hanya dengan cara-cara yang sangat sederhana. Nah, kita akan dapat 6 penghasilan, ini yang menariknya. Nah, saya akan jelaskan satu penghasilan namanya bonus referensi. Ya, jadi Pak, MACD akan memberikan, misalnya Pak Edi ini sudah bergabung, ya, Pak Edi mereferensikan, ya, cerita ke saya dan saya tertarik. Oke Pak, saya bergabung, ya, saya ikut nabung 300 ribu. Nah, Bapak akan dapat 15% dari 300 ribu itu. Ya, sebenarnya bukan diambil dari ini kan produk tabungan asuransi ya Pak ya. Nah, ini loadingnya ini sebenarnya diambil dari proteksinya, dari asuransinya, ya, dari asuransinya. Makanya Bapak akan dapat 42.000 atau 15%, ya. Dan ini nggak sekali, ya, tapi selama 1 tahun, setiap bulan Bapak akan dapat. Ya, jadi kalau Bapak sudah mereferensi satu orang, saya misalnya kayak gitu, selama 1 tahun ke depan Bapak akan dapat 42.000 dari saya terus, setiap bulannya dibayarkan. Ya, nah kalau Bapak referensi 3, ya berarti kali 3 aja. Nah, saya juga mau dong nabungnya nggak full, ya biar dapat cashback, ya, biar nabungnya nggak berat banget 300 ribu. Saya referensi, ya, Pak Rudi, ya. Nah, referensi Pak Rudi bergabung, saya dapat 42 ribu, Bapak dapat lagi 12 ribu dari Pak Rudi. Nah, begitu seterusnya sampai generasi ke-6. Nah, dari generasi ketiga sampai generasi ke-6 dapatnya 1.500. Kelihatannya kecil, Pak, tapi kalau dikalinya ratusan, gede, ya. Nah, ini bonus referensi, ya. Nah, saya kan kasih tahu gambaran besarnya aja. Tadi saya jelaskan bahwa ada cara yang sangat sederhana. Kita bukan seperti multi level atau jadi agen asuransi, karena kita tidak perlu jadi agen di sini. Ya, kita nasabah atau calon jamaah aja sebenarnya. Yang penting kita mau syiar nggak? Kita mau cerita nggak ke teman-teman, bantuin tuh. Ini ada program bagus, yuk sama-sama kita umroh. Mau nggak? Yang penting kamu nyisihin 10.000 per hari. Ya, 10.000 per hari insya Allah kejangkau, Pak. Kenapa? Karena boba-boba aja sekarang udah berapa? Ya, 15.000, 18.000 mereka pasti kejar. Nah, kita yang laki-laki merokok dapat 10.000, Pak. Satu bungkus sudah nggak dapat sekarang 10.000. 20.000, 25.000, ada 30.000 sekian, benar nggak? Nah, ini hanya menyisikan 10.000. Lebih murah dibanding satu bungkus rokok. Ya, syaratnya Bapak yang penting bercerita aja, dan kita nggak perlu banyak-banyak. Bapak nggak, misalnya nih, sekalipun memang kita boleh ya bercerita sebanyak-banyaknya, tapi kami larang Bapak untuk bercerita sebanyak-banyaknya. Bapak cuma boleh maksimal 3 orang. Sebulan ini Bapak cuma maksimal boleh 3 orang, nggak boleh yang lain. Ya. Nah, ketika Bapak referensi 3 orang, maka Bapak akan dapat ya dari 3 income, ya, bonus referral, bonus posisi, dan bonus unit posisi, Bapak akan dapat 135.000. Artinya hampir setengahnya, Pak. Tabungnya udah berkurang. Ya. Nah, 3 orang ini, Pak, kan tadi saya bilang Bapak nggak boleh, saya larang, nggak boleh. Sekalipun Bapak jago referensi orang, nggak boleh, cuma maksimal 3. Gantian, Pak. Yang 3 orang ini kita bantuin bareng-bareng. Ya, terjadi proses duplikasi. Ya, 3 orang ini dibantuin untuk referensi 3 lagi, maka terjadi penambahan 9 orang. Ya, total member Bapak, ya udah 12 orang. Ya, di sini Bapak akan dapat 283.000. Nah, ya kan? Nah, saya dapat 287 itu di ya minggu ketiga udah ditransfer. Gitu, makanya ini menarik gitu ya. Nabungnya udah gratis. Ya. Hanya referensi 3 dan semua kita duplikasi. Dan di sini kerjanya bareng-bareng, keroyokan. Kayak ini kan Pak Rudi baru bergabung nih. Saya yang turun. Saya bantu Pak Rudi. Karena saya udah lebih. Udah referensi 3. Lebih sih sebenarnya. Saya udah referensi 6. Gitu. Makanya saya turun sekarang. Nah, saya bantu ini. 12 orang. Kita keroyokan. Kita gotong royong bareng-bareng. Siapa yang belum referensi 3? Yuk kita bantu referensi 3. Maka di bulan ketiga, ini udah ada 39 orang. Nah, di sini kabar baiknya, dari bonus 3 ini dapat 400.000,
Nah, kita ada tahapan, Pak. Ada jenjang karirnya. Kalau Bapak sudah masuk 39 poin reward, ini boleh masuk ke tahapan silver. Nah, ini menarik, Pak. Kita dapat passive income. Kita dapat bonus yang perhitungannya bukan dari hasil referensi, tapi dari omset nasional, omset perusahaan se-Indonesia. Artinya gini, Bapak akan dapat income, ya, nggak cuma dari omset Bapak pribadi. Dari tim-tim lain sekalipun, misalnya ada tim yang berkembang di Papua, tim berkembang di Sulawesi, itu bukan tim Bapak ya, tapi turut menyumbangkan ke omset nasional, Bapak akan dapat. Karena hitungannya, silver ini dapat 3% dari total omset nasional, dibagi jumlah semua silver. Nah, menarik nggak? Ini kita dapat kurang lebih 1 juta. Ya, 1 juta tambah 400 jadi 1,4. Oke, di bulan keempat, ya, referensi sama 3 aja, nggak boleh lebih. Pokoknya semua cuma maksimal bolehnya 3, nggak boleh lebih. Nah, ya, kita tetap silver, cuma di sini udah nambah jadi 1,7, ya 1 juta tambah 1.700. Nah, duplikasi 1 bulan lagi, di bulan kelima, kita sudah masuk ke tahapan gold. Nah, di sini lumayan, Pak. Udah 4,5 juta, dan di sini 1,6. Nah, duplikasikan sekali lagi di bulan ke-6, kita masuk ke platinum, 600 poin reward. Di sini dapat 13 juta, di sini dapat 4,3. Dan Bapak dapat tambahan 2 paket umroh gratis. Ini yang kita kejar sebenarnya, Pak. Tabungan kita aman nggak aman, itu belum kita pakai. Tapi Makdi udah ngasih 2 paket umroh, Bapak bisa berangkat suami istri. Atau yaudah saya nggak mau deh, saya mau umroh tapi istri saya mau ke Turki, boleh, karena ada pilihan. Ya, masing-masing tuh, jadi yang satu umroh, yang satu Turki gitu ya, boleh kayak gitu, karena dapat ya, masing-masing dapat 2 trip, pilihannya mau ambil paket umroh atau mau trip Turki. Nah, anggap kita ambil paket umroh, kita berangkat, ya, modalnya udah lumayan nih Pak. Karena kalau Bapak nggak ambil, sebenarnya ini total, ya, selama 6 bulan, ini Bapak udah dapat 28 juta juga. Ya, udah ada bekal lah. Nah, ceritanya kita berangkat umroh, Pak. Nah, biasanya kan kalau orang umroh, pasti habis tuh duit, Pak. Ya tadi saya bilang beli apa, oleh-oleh, bener ya? Nah, jajan di sana, bener kan? Nah, itu kalau kita ikut di program lain. Nah, kalau kita ikut di program Share Baitullah ini, Pak, kita berangkat umroh, tim kan masih jalan, Pak. Ada sistemnya, ada tim yang lain. Duplikasi berjalan. Bapak pulang, Bapak nggak kehabisan duit. Di bulan berikutnya duplikasi berjalan, Bapak malah nambah duitnya 40 juta. Di sini 9,2, jadi hampir 50 juta. Bapak naik Emerald. Ya, dan menariknya Pak, di sini dapat lagi tambahan 1 mobil Daihatsu Alia. Lumayan Pak, terima aja Alia. Ya, yang penting gratis kan, kecuali bayar kan. Nah, kalau gratis mah terima-terima aja, benar nggak? Nah, lalu berikutnya kita duplikasi lagi Pak. Ya, nah sini kita masuk diamond, ya, income-nya berkali-kali lipat, ya, 200 juta, ya, tambah 24 juta di sini. Yang menariknya ini, dapat 1 tiket haji furoda. Sebenarnya ini yang kita kejar. Ya, saya sendiri mengejar ini, Pak. Umur saya sekarang 41, Pak. Kalau saya daftar, saya belum daftar haji. Kalau saya daftar sekarang, kemungkinan 30 tahun lagi baru berangkat. Berarti umur saya 71 baru berangkat. Saya nggak pengen, Pak, bener asli. Ya, kenapa? Ya, umur 71 baru berangkat, belum tentu saya masih sehat. Bener kan, Pak? Nah, makanya saya ngejar ini. Ya, saya ngejar ini biar bisa berangkat. Ya, di bulan ke-8 berarti. Ya, Pak, sebentar nih. Kucing saya mau kabur, sebentar. Boleh? Boleh. Sorry, ada iklan. Ini jendela kebuka, dia mau kabur. Oke. Nah, sebenarnya ini, Pak. Ini yang kita pengen. Jadi, hanya dengan kita menyisihkan 10.000 per hari dan kita syiarkan, ya, kita bantu. Saya nggak minta Bapak untuk prospekin orang. Ya, saya minta Bapak untuk bantuin orang. Kita sama-sama nawaitunya itu. Saya juga ke Bapak niatannya adalah sharing, bercerita. Kita tidak peduli Bapak mau percaya atau enggak, ya nggak masalah. Setiap orang pasti, ini kan namanya orang, ada yang terpanggil, ada yang enggak, benar kan? Nah, kita begitu Pak, ceritain aja, nyatin bantu aja. Kalau dia tidak nangkap ya nggak apa-apa. Ya kemungkinan besar ya dia belum terpanggil aja.
kayak gitu. Nah, udah gitu aja. Jadi jangan terlalu, wah ini saya harus ngeprospekin orang, lumayan nih bisa dapat bisa dapat komisi. Nah, saya tidak minta tim saya untuk seperti itu semua. Kenapa? Insya Allah kalau kita niatannya bantu, itu ke mereka juga keterima, Pak. Ya niat baik kita juga akan kerasa lah ke hatinya, ya akan kerasa ke hatinya. Makanya kita juga tidak akan pundung kalau bahasa Sundanya ya, pundung atau wah ditolak orang nih ya. Enggak, semangat aja udah gini aja. Ya nyeplos aja udah cerita. Kalau mau, ayo kita bantuin. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Begitu aja. Namanya syiar. Ya Nabi juga syiar kayak gitu. Nabi ngajakin ke surga tetap aja banyakan orang yang nolak, bener ya. Nah, sama di sini juga. Makanya kita bercerita aja, tapi dengan kita membantu banyak orang, insya Allah niatan Bapak untuk bisa berangkat ke Baitullah itu dipermudah juga. Ya, Bapak bisa dapat 2 paket umroh, bahkan Bapak bisa juga berangkat haji furoda. Nah, selebihnya saya nggak akan bahas, karena sudah pasti hitung-hitungannya jelas. Saya tidak akan bahas hitungan detailnya malam hari ini. Ya, nanti hari Senin kita ada penjelasan detailnya. Nah, Bapak bisa hadir di acara BOP-nya Makdi, biar Bapak bisa lihat lah. Nah, di next step-nya itu kan ada mobil sport, ada rumah mewah, ya ini tambahan lah. Ya, tambahan. Persiapan, Pak. Ini kan lagi katanya 2023 ini resesi. Ya, entah benar, entah iya, entah hoax. Ya, cuman kita persiapan aja, Pak. Persiapan aja. Nah, bisnis seperti ini kalau resesi terjadi pun alhamdulillah. Kenapa? Karena ini bisa jadi solusi buat mereka. Karena kita kan nawarin uang. Kita nawarin solusi. Nih, kamu bisa dapat uang juga dari sini, dapat pemasukan. Hanya dengan nabung 300.000. Dibantuin lagi, kerjanya keroyokan lagi. Nah, makanya bisnis seperti ini ya kita bisa lihat lah ketika kemarin pandemik, ya semua orang berubah. Yang tadinya nggak suka dagang, tiba-tiba dagang, ya. Dan ada beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan itu. Banyak multi level yang berkedok trading, ya. Scam yang berkedok trading, ya. Banyak yang kena kan. Ya, yang itu aja dikejar, Pak. Nah, ini kita programnya jelas, dari OJK-nya juga sudah ada perizinannya, dari dana kelolaannya juga jelas mengikuti regulasi pemerintah. Kita ngajakin orang umroh, masa kita takut cerita? Kayak gitu aja. Makanya jangan diniatkan untuk ngeprospekin orang dapetin komisi. Enggak, orang kita ceritain ini untuk biar kita bisa berangkat umroh kok, dan kita bisa ngajak teman-teman kita, saudara kita, orang-orang kita peduli berangkat bareng-bareng. Udah, niatannya gitu aja, simple. Insya Allah nanti akan gede. Gitu. Kita mau mempermudah orang, ya bantuin orang, insya Allah nanti kita juga akan terbantu. Yes, itu aja. Konten semua sudah disediakan. Jadi kita tinggal tidak perlu terlalu banyak bercerita lah. Ya, biarkan konten yang bekerja. Ya, mungkin Bapak juga bisa hadir ke sini karena konten yang dikirim oleh Pak Rudi. Ya, seperti itu aja. Oke, nah ini next. Ini selalu nih, kalau di slide ini masuk ke slide berikutnya suka lemot. Sebentar ya. Nah, udah keluar. Nah, ini MACD ini sudah berjalan bulan Februari sebenarnya, Pak. Waktu itu kita MACD baru berjalan, tiba-tiba ada Omikron kan, ya. Jadi pending 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu roadshow. Ya, roadshow ketemu yang tengah itu Habib Lutfi, ya. Yang kanannya itu, yang ini Pak Razi. Jadi betul, dia komisaris lah di MACD, owner juga. Nah, beliau meminta restu lah ke Habib Lutfi. Jawaban Habib Lutfi cuma satu, percepat program ini. That's it. Singkat, jelas, padat. Ya, artinya, ya insya Allah ini bisa mempermudah orang, Pak. Ya, untuk berangkat ke Baitullah. Ya, dan ini kita baru running jalan bulan kedua, Pak, untuk secara retail. Indramayu belum ada. Kalau Bapak lihat potensinya, selamat Bapak bisa jadi pionir. Tidak menutup kemungkinan kami akan berangkat ke sana untuk kita bantu bikin offline. Kalau Bapak komit, kita juga komit. Itu aja. Ya. Nah, terus ini ada produk yang kedua namanya
program Barokah Baitullah, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa ini program untuk kita ikat nih. Ya, biar 5 tahun ke depan nilai paketannya nggak berubah. Caranya gimana? Yang penting Pak Edi udah daftar dulu program Share Baitullah, sudah ada tabungannya. Nah, lalu tinggal daftar lagi 1.350.000. Ini untuk mengikat. Ya, begitu kita daftar hari ini, maka harga 5 tahun ke depan itu nggak berubah. Ngikutin paketan per hari ini. Nah, cuman ada term and condition-nya memang. Kalau terjadi force major, contoh kayak kemarin pandemik, berarti kan itu ada sempat kan umroh dibuka tapi ada isolasi mandiri dulu gitu kan. Nah, itu kan nambah biaya kan. Nah, itu tidak termasuk. Ya, atau harga dolarnya di atas 15.500 seperti kayak sekarang. Nah, kalau kayak gini gimana Pak? Harga dolar udah mendekati 16.000. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut dulu ini. Nanti tunggu aja harga dolarnya turun lagi baru daftarin. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kabar baiknya Pak, ketika tim-tim kita satu persatu ikut program Barokah Baitullah, ternyata kita juga dapat income lagi dari abinayanya. Kalau referensi kita, ya tadi kan Bapak referensi saya nih, saya aktifkan tuh program Barokah Baitullah, Bapak akan dapat 450.000. Itu real time, nggak nyampe 24 jam, bonusnya masuk. Nah, saya referensi lagi Pak Rudi, dan Pak Rudi mengaktifkan program Barokah Baitullah. Saya dapat 4,5, Bapak akan dapat 100.000. Nah, Pak Rudi referensi lagi ada Cileni, ya. Pak Rudi dapat 4,5, saya dapat 100.000, Bapak dapat 25.000, dan begitu seterusnya sampai generasi ke-6. Ya. Lalu juga akan dapat lagi, ini tinggal tunggu aja nih, ini tanpa batas waktu ya. Yang penting kalau ada 150 poin reward, artinya kurang lebih ada 150 member ikut program Barokah Baitullah ini, Bapak akan dapat 1 umroh lagi. Yes. Nah, kalau nyentuh 1.500 poin reward, ya ini tanpa batas waktu ya. Nah, kalau udah ambil yang ini umrohnya tinggal nambah aja, Pak. Ya, tinggal kurang 1.350 lagi. Ya, nggak kembali dari nol. Nah, ini dapat lagi mobil. Nah, ini juga ada haji furoda lagi. Jadi, dalam satu kendaraan, Bapak bisa dapat 3 paket umroh, ya, 2 mobil, dan 2 paket haji furoda. Nah, belum lagi, ini ada lagi ternyata. Kalau memang referensi kita berangkat, ya beneran udah berangkat gitu ya, pas keberangkatan kita akan dapat 1 juta per orang. Nah, ada lagi satu lagi nih Pak, kalau terjadi 20 transaksi atau 20 jemaah yang berangkat dalam satu musim umroh, dapat 1 tiket umroh lagi. Wah, banyak kan rewardnya, banyak banget. Ya, banyak banget sebenarnya. Nah, makanya ini insya Allah program terjangkau, mempermudah banget ya, dan ini bisa dilihat juga ini ada paket-paket umrohnya, paling mahal 31,9, 14 hari, paling murah 28,9, 9 hari. Yang membedakan cuma tanggalnya, semua fasilitas bintang 4, jadi premium ya Pak ya. Ya. Nah ini itinerary-nya, ini juga bisa dilihat di www.abinayatur.com ya, untuk lebih detailnya. Yes, jadi itu aja Pak Edi yang bisa saya sharing. Semoga Pak Edi bisa ngelihat potensinya, bahwa ini ada satu kendaraan untuk mempermudah, insya Allah ini jadi jalan kita untuk bisa mewujudkan mimpi kita berangkat ke Baitullah, dan gak cuma kita sendirian, tapi kita bisa bawa banyak orang, itu yang paling penting.